Selamat datang di Kalvari Talk. Udah lama nih kita gak ketemuan, gak ngobrol apapun. Di Perdana 2024 bareng sama gue Fransi, gue Anto, gue Albertin. Nah, kita bakal ngobrol apa nih Bertin kali ini? Tok, lemes banget. Kenapa sih? iya, ini gue lagi puasa nasi, lemes banget dah ini. Oh, puasa itu gak boleh ditunjukin tahu. Terus harus gimana nih? Nah, kita lihat yang satu ini terkait puasa dan pantang teman-teman yang lain. Nah, tahun ini aku pantangnya itu gak main Mobile Legends gitu ya. Puasa dan pantang marah. Pantang daging. Pantang marah-marah paling sih. Puasa daging sama ayam. Pantang Mobile Legends. Puasa seperti biasa. Puasanya biasa seperti tahun-tahun kemarin juga, sehari makan sekali. Nanti malam aja makannya. Pantangnya pantang medsos saja kali ya. Puasa seperti biasa makan banyak sekali. Lalu pantangnya mau coba pantang gula. Semuanya, kita mau ngobrolin soal pantang dan puasa. Oke. Lu puasa apa sih? Puasa tuh Rabu Jumat. Rabu Abu sama Jumat Agung doang kan? Iya. Itu gue gak ngelakuin Bertin, sumpah. Oh, nggak ngelakuin? Nggak. Kenapa tuh? Tapi Rabu Jumat yang lainnya gue ngelakuin. Karena apanya? Ntar ya diobrolin. Tapi kalau gue puasa itu, gue puasa ngegibah. Atau kan gue kalau ngegibah kayak gimana toh? Paham kan? Sorry gue potong, Iya. Puasa itu menurut gue ya, puasa itu lu makan satu kali sehari. Kalau pantang itu, lu tuh melakukan hal yang lu suka, tapi dijadiin pantang gitu. Berarti tadi gue mesti pantang, bukan puasa. Ya, dan puasa itu di dalam satu hari lu bisa bebas melakukan di setiap jam. Tapi lu tentuin nih, misalkan lu puasa di jam 12, ya kan? Berarti lu puasa di hari berikutnya jam 12 juga gitu. Itu namanya seharian dan makan cuma sekali begitu. Ada yang kayak gue tadi nggak ngerti tuh bedanya tuh. Nah barusan sama Terus Anto yang gue tahu juga di setiap puasa yang bener-bener puasa banget itu di hari raya Jumat Agung itu boleh puasa makan dan puasa minum. Jadi lu bener-bener totally lu puasa tuh gitu. cuma sih sekali makan. Nggak sekali makan kalau di Jumat Agung. Setahu gue bener-bener lu puasa. Puasa. Iya. 24 jam gitu? Gue baru tahu sih. Gue juga baru tahu. Kalau yang gue tahu begitu. Oke. Boleh dikat kasih. Enggak mau nyong sekali semua. Enggak beneran. Lu kagak dengerin homili waktu pas Rabu Abu ya? Kan om gue ngomong. Iya, enggak ini kan Oke, ya udah yang penting garis besarnya sesuai itu ya. Iya kan yang gue tahu. Oke, tenang. Oke. Kita lanjut ya obrolannya. Iya. Berarti tadi gue salah. Gue tadi mestinya masuk ke pantang ya. Iya. Nah, kalau puasa berarti kan gue tuh Lu di jam mana nih lu mau puasa gitu? aduh gue belum bisa toh. Lu tau kan jangan dulu tuh. Harus bisa. Iya. Caranya gimana? Lo kasih tips ke gue deh biar bisa gue ikutin. Lo kan sebagai teman baik gue supaya bisa kasih tips apa gitu. Oh, mungkin sebelum ke sana kita bahas dulu nih. Sebenarnya tujuan dari pantang dan puasa itu untuk apa sih? Coba. Mungkin lu tahu toh. Kalau gue kalau puasa itu yang pasti kan gue lebih mengimani diri gue untuk membentuk iman gue lebih kuat lagi dalam pelayanan gereja ini kan. Oke. Kalau boleh minum boleh nggak sekarang? Boleh. Sambil aja. Itu ada ciki juga tuh kalau nggak salah. Gak apa-apa. Ntar. Oke. Lanjut. Terus kalau pantang tuh lebih kayak lo menolak satu hal yang lo sukain gitu ya. Bisa jadi itu kalau pantang gue lebih kayak punya suatu permohonan. Jadi makanya gue melakukan pantang gitu. Si pertobatan itu ya berarti ya? Ya kan ada pertobatan itu, kalau puasa itu pertobatan aja tuh. Oke. Terus kalau misalkan melakukan puasa dan pantang ini biasanya dilakukan dari usia berapa sampai usia berapa? Tahu nggak toh? Kalau gue dari umur 17 tahun sampai dengan 59 tahun. Di atas 59 tahun itu tidak diwajibkan. Tapi kalau misalnya umur SMP nih, usia SMP gitu, boleh nggak sih kalau misalnya dia kuat bisa? Boleh. Tapi yang wajib tuh 17 sampai 59 tahun. Oke, ini berarti jadi pengetahuan baru ya untuk kita terkait usia yang boleh untuk melakukan pantang dan puasa. Oke, balik lagi nih. Kalian berdua tuh puasa apa aja? Puasa dulu. Puasanya apa? Di jam berapa? Gitu. Ya tadi gue bilang kok gue belum melakukan tuh.
Ya udah nextnya di hari berikutnya puasa di jam berapa? Kalau dari Mirtin dulu. Oh, kalau dari gua mungkin karena ini pengetahuan baru juga dari lu ke gua pribadi, mungkin gua bakal ngelakuinnya di hari Jumat aja mungkin ya. Itu sebagai bentuk gua mencoba dulu kuat apa enggak untuk melakukannya. Baru kalau misalnya gua kuat, mungkin akan gua lakukan untuk di hari-hari selanjutnya. Seperti pengetahuan yang tadi udah lu sampaikan. Mungkin gitu sih, Toh. Kalau pantangnya itu mungkin pantang daging dan pantang dalam hal-hal minum alkohol mungkin kalau dari gua pribadi. Iya sih, sesekali. Seru juga. Terus kalau Kak Fransi gimana? Nah, mumpung gue tadi baru tahu dari lo nih ngasih tahu, gue kayaknya kalau dari jam 11 siang berarti gue makan pertama itu jam 11 siang, gue boleh makan lagi di jam berapa? Berapa berikutnya? 11 di hari berikutnya. Jadi ada misalnya gue Jumat, Sabtu jam 11 siang baru boleh makan lagi. Iya. Ya? Oke. Jadi benar-benar. Nah iya, Enggak boleh kan makan sekali. Oh, makan sekali ya. Kenyang. Minum tapi boleh. Minum boleh air putih tapi tidak yang rasa-rasa. Oh, oke. Soda gitu berarti nggak boleh ya? Alkohol kan nggak ada rasanya, ada ya? Ada sih. Oke, seru juga nih. Seru banget nih bahasannya nih, pasti banyak yang belum tahu yang kayak paling puasa mikirnya jam 6 ntar ketemu jam 6 lagi kan ada pasti kan yang paham kayak gitu kan. Ternyata memang 24 jam total kita puasa cuma makan sekali kenyang itu tadi ya. Iya, Yesus aja berpuasa 40 hari kan, lama dia nggak makan dan nggak minum. Iya. Pasti kita nggak bisa sih gitu. Fransi. Mungkin ini sih Toh, bisa dikasih tahu ke yang lain terkait anjuran puasa dan pantang itu apa aja sih yang direkomendasikan dari gereja? Kira-kira tahu nggak antara Kak Fransi atau enggak Anto? Gue aja puasa aja baru tahu apalagi ini. Mungkin bisa searching di HP atau di mana gitu biar kita bisa membagikan pengetahuan baru gitu ke Emang yang ada? lain. Ada sih Oh, setahu yang menurut gua. anjuran paus itu ya? Iya. Yang ada 11 ya? Iya. Iya, kalau nggak salah ada 11 deh. Boleh dong Gimana di-spill ya? coba ke yang lain biar pada tahu. Ntar ya. Boleh share ke gue dong. Boleh. Ntar ya guys. Emang ada nanti bisa search juga ya, berarti googling juga ya, bisa cari ada. Pasti ada dong. Pasti ada dong. Iya. Karena kan itu anjuran dari Kuskupan kan. Jadi Bapak Paus. Iya, dari Kuskupan, dari Bapak Paus anjurannya. Iya. Bapak Paus Fransiskus nih Iya. rekomendasinya Boleh. dari Paus Fransiskus. Yang pertama itu puasa mengeluarkan kata-kata yang menyerang dan ubahlah dengan kata-kata yang manis dan lembut. Yang kedua, puasa kecewa atau tidak puas dan penuhilah dirimu dengan rasa syukur. Yang ketiga, puasa marah dan penuhi dirimu dengan sikap yang taat dan sabar. Yang keempat, puasa pesimis, penuhilah dengan optimis. Yang kelima, puasa khawatir dan penuhilah dirimu dengan percaya pada Tuhan. Yang keenam, puasa meratap atau mengeluh dan nikmatilah hal-hal sederhana dalam kehidupan. Nah, milenial gitu kan sering banget ngeluh ya. Iya, Apa-apa bikin Betul, story, ngeluh, betul ngeluh, banget. Berarti selama prapaskah ini kalau bisa jadi awal buat nggak ngeluh juga ya. Iya, Nggak di bisa. prapaskah Ini doang juga nih yang berarti keenam ya. nih, Apa nih tuh? puasa yang ketujuh deh. Hah? Puasa stres dan penuhilah dirimu dengan doa. Nah, misalkan kalian kan suka pada kerja nih ya kan. Nah, ya mungkin daripada stres ya mendingan berdoa apa novena kan juga bisa gitu. Rosarion juga berarti gak boleh ya? Bisa, Bisa banget. Oke. Terus yang 8 tuh puasa dari kesedihan dan kepahitan. Penuhilah hatimu dengan sukacita. Nah, temenan sama gue tuh suka cita. Oh iya. Terus yang ke 10 10 dong. Nah, ke-9, puasa egois dan gantilah dengan bela rasa pada yang lain. Oke. Terus yang ke-10, puasa dari sikap, nggak bisa mengampuni dan balas dendam. Nah, itu agak Gantilah Sulit. dengan pendamaian dan pengampunan. caranya gimana ya? Ada yang bisa komen nggak caranya gimana? Karena kan kadang-kadang kita pasti kalau misalnya lagi kesal sama orang toh, kan suka cara nggak langsung kayak mau balas dendam gitu loh, dipendam dulu, Iya. balasnya nggak tahu kapan. Manusiawi ya. Iya. Maka tapi di prapaskah ini di masa pertobatan berarti kita bukan ditantang apa ya? Dicobai atau diuji untuk hal-hal seperti itu ya. Betul Sama banget. gitu. Terus yang terakhir tuh puasa ngomong banyak dan penuhilah dirimu dengan keheningan dan siap sedia mendengarkan orang lain. Dengerin ghibah boleh dong berarti, nggak boleh juga tuh. Nggak boleh dong. Tapi kan gua nggak banyak ngomong, nggak boleh juga ya. Oke. Berarti itu anjuran yang diberikan oleh Bapak Paus ya terkait pantang yang harus kita lakukan ya. Iya, Dan Tapi juga ya, Tin, ya?
masih ada juga yang lainnya kan yang bisa kita lakukan terkait pantang tersebut. Masih banyak. Nggak terpaut sama itu ya? Enggak, itu hanya anjuran doang. Iya. Biar ada kayak panduan Puasa itu aja kan ya, keinginan patokan dari diri kalian masing-masing. Iya. Oke. Jadi kalau bisa gua rangkai mungkin ya, berarti sebenarnya puasa dan pantang itu nggak ada yang salah ya. Jadi sebenarnya puasa dan pantang itu sebenarnya baik dilakukan, asal bagaimana diri kita aja mengimaninya dan dengan didasari dengan doa. Iya, Mungkin sama seperti itu ya. menjalankannya sih lebih ikhlas. Oke. nggak terpaksa ya. Iya. Apalagi ditunjukkan, kan nggak boleh kan, aturan gereja kan puasa itu tidak boleh ditunjukkan. Oke. Tapi kalau bagi-bagi tips boleh dong, kayak misalnya tadi lo. Tapi bagus loh kayak tadi lo misalkan puasa, itu puasa pantang nasi ya tadi berarti lo masuknya. Jatuhnya itu lebih ke pantang. Lebih ke pantang, tapi kan boleh dong kalau kayak gitu di-share, nggak boleh juga ya. Misalkan berbagi gitu boleh nggak sih? Kalau kayak gitu boleh dong, tapi kalau misalnya yang sifat nggak boleh dong. Misalkan kayak lo misalkan Pasti kan dari marah gitu, aturan kan. gereja kan balik lagi kan, Nggak puasa boleh. itu puasa dan pantang itu tidak boleh ditunjukkan. Gitu. Iya. tetap nggak boleh tutup. Oke, boleh juga sih. Lo tolonglah jangan kasih bahan dulu lah, tahan dulu lah. Tapi abis pasca boleh dong toh, lo kasih bahan gue lagi. Boleh nggak? Itu beda cerita. Itu beda cerita. Tapi kalau misalnya kita pasca 40 hari ini gue bisa pantang gibah, bagus dong berikutnya. Ih, dong. bagus banget. Bagus pasti. lah. Tapi jangan tinggalin gue teman-teman. Untuk kalian. Nggak apa-apa, disimpan dulu. Nanti setelah pasca bisa Oh, lo kita gitu sih? lakukan. Oke. Jangan gitulah. Tapi seru juga ya ngobrolin kayak gini ya. Seru dong ngobrolin soal gini, jadi pengetahuan baru juga. Yap. Jadi udah pada tahu kan ya terkait puasa dan pantang. Iya. Udah. Oke. Ya udah, mungkin itu aja. Nanti akan kita bahas lagi hal-hal lainnya di Calvary Talk. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya.